Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ela Nurela Sari, CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap, akan mencoba memecahkan kasus 2. Di sini saya bertindak sebagai coach, kemudian yang bertindak sebagai coachi adalah Ibu Siti Fatimatuz Zahro. Adapun kasus 2 ini adalah sebagai berikut. Ibu Zahro punya beberapa kendala terutama di dalam penanaman adab sopan santun. Kebanyakan anak sekarang kurang sekali di dalam hal kesopanan. Contohnya berkata-kata kasar, saling menghina, ngejek sesama teman, dan kurang menghormati Bapak Ibu guru di sekolah. Ibu Zahro bingung, harus bagaimana lagi caranya agar adab sopan santun ini bisa melekat pada diri anak. Langsung saja kita laksanakan, ya Bu. Assalamualaikum Mbak Zahro, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ela. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Wah, kalau saya perhatikan hari ini Mbak Zahro berseri-seri banget. Masih semangat ya Mbak? Alhamdulillah masih semangat dengan cuaca yang cerah di sini. Alhamdulillah semangat Bu Ela. Nah, gimana nih Mbak Zahro? Apa yang ingin dibicarakan pada kesempatan ini? Pada kesempatan hari ini saya ingin membicarakan tentang beberapa hal dengan Bu Ela terkait dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam yang saya ampu di sekolah. Saya punya beberapa kendala, terutama dalam hal penanaman adab sopan santun terhadap anak didik saya. Kebanyakan itu anak didik sekarang itu kok kurang sekali dalam hal kesopanan gitu Bu Ela. Saya bingung loh Bu, harus bagaimana lagi caranya itu agar adab sopan santun itu bisa melekat pada diri anak gitu. Iya, sebagian besar anak-anak di zaman sekarang memang kurang ya Bu dalam hal kesopanan. Bisa jadi itu bukan masalah Mbak Zahro saja loh, tapi hampir semua guru merasakan hal yang sama. Lalu, apa yang Mbak Zahro harapkan dari percakapan yang akan kita lakukan ini? Yang saya harapkan dari percakapan kita ini, saya itu bisa memiliki atau menemukan solusi yang terbaik atau ide-ide baru gitu yang bisa saya terapkan nanti dalam meningkatkan adab sopan santun pada diri anak peserta didik saya gitu, terutama pada saat mereka itu ada di lingkungan sekolah dan nantinya akan terbawa atau terbiasa di lingkungan rumah masing-masing gitu, seperti itu Bu Ela. Baik, intinya Mbak Zahro mengharapkan solusi terbaik yang bisa meningkatkan adab sopan santun pada diri anak ya. Nah, kalau menurut pengamatan Mbak Zahro sendiri, anak yang sopan itu yang bagaimana sih? Kalau menurut saya itu anak yang sopan itu adalah anak yang bisa menghargai sesama gitu. Terus hormat pada gurunya, pada orang tuanya, terus dari mulai berpakaian pun juga menutup aurat gitu. Kalau kan kebanyakan dari anak-anak sekarang itu mengikuti tren gitu ya, yang dengan menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka seperti itu. Terus saya itu juga anak sekarang itu tidak berperilakunya itu tidak seenaknya gitu. Tidak memiliki tata krama. Terus yang saya maksud ini kan anak yang sopan itu ya berarti ya anak yang berperilakunya itu tidak seenaknya, terus memiliki tata krama, terus kata-katanya itu tidak kasar, tidak kotor, terus tidak saling menghina atau mengejek atau mengejek teman-temannya. Sopan santun ini itu merupakan hal yang amat penting gitu dalam kehidupan kita. Karena dengan sopan santun
seseorang itu dapat dihargai dan disenangi, keberadaannya itu dimanapun berada itu semuanya itu pasti akan disegani sama orang lain gitu. Setuju, Mbak. Memang anak yang pintar itu bisa terlahir setiap waktu. Tapi yang namanya kesopanan itu jauh lebih penting daripada kepintaran. Nah, kalau melihat dari yang tadi Mbak Zahro kemukakan, katakanlah kalau misalkan anak yang memiliki nilai kesopanan sangat baik itu ada di level 10. Ada di level berapakah posisi anak didik Mbak Zahro pada saat ini? Sepertinya menurut saya itu masih di level 5, Mbak. Karena saya lihat itu masih sebagian besar dari anak-anak itu mempunyai kebiasaan berkata kasar dengan bahasa kebun binatang itu yang keluar semua. Terus Keluar ya. iya, terus berbuat seenaknya terhadap teman-temannya, terus kurang bisa menghargai sesama teman, baik teman maupun gurunya pun seperti itu ke gurunya juga kurang menghargai. Bahkan ada yang malu itu untuk sekedar memberi salam saat bertemu dengan guru, seperti itu, Bu. Malahan ada yang malah sembunyi ya kalau papasan di jalan. Enggak, Bu, seperti itu. Tidak mengucapkan salam tetapi Oke lah, sembunyi gitu. iya. Oke lah, kalau misalkan sampai di level 10 itu susah ya Mbak, kira-kira bisa di level berapakah kesopanan anak itu ditingkatkan? Ataukah ada kemungkinan untuk bisa sampai di level 10 juga? Saya kira itu bisa ya Bu, untuk di level 9 atau 10 itu juga bisa. Kuncinya mungkin kita harus senantiasa itu berbesar hati untuk mau mengingatkan gitu kepada anak didik kita untuk selalu berperilaku itu sopan gitu. Terus memberitahu apa sih manfaat saat kita berperilaku sopan gitu. Kita itu dari sebagai pendidik itu tentunya harus menjadi teladan yang baik untuk anak-anak didik kita, baik dari segi tindakan maupun ucapan. Kita sebagai guru ya kita harus menjadi contoh yang baik untuk peserta didik kita. Wah, saya setuju sekali dengan Mbak Zahro. Lalu di dalam penerapannya sendiri kiranya ada enggak kira-kira kendala yang membuat Mbak Zahro merasa kesulitan? Mungkin dari kendala yang saya hadapi terutama itu waktu ya Bu ya. Karena sebuah pembiasaan baik itu tidak bisa tertanam itu secara instan serta-merta. Seumpamanya hari ini bisa gitu semuanya, tapi tidak bisa karena apa? Perlu dengan jangka waktu yang lama karena perlu dibiasakan, butuh proses lah intinya Bu, yang dilakukan secara terus-menerus. Selain itu kita juga apa ya, memerlukan kerjasama yang baik antara orang tua, anak di rumah, walaupun bagaimanapun penanaman kesopanan itu pada anak itu tidak hanya di sekolah, tetapi juga perlu ditanamkan ketika anak-anak di rumah. Makanya butuhlah kita kerjasama dengan orang tua karena faktor keluarga itu pasti sangat berpengaruh untuk tingkat kesopanan anak seperti itu. Nah, berarti tadi solusinya seperti yang Mbak Zahro kemukakan ya. Kita harus berbesar hati selalu mengingatkan anak, menyampaikan manfaat sopan santun, memberikan teladan. Berarti kendalanya sudah berkurang ya Mbak. Kemudian untuk pengaruh keluarga itu sendiri, tentunya harus ada komunikasi dengan orang tua kan? Iya Bu Ella, untuk menjumpai orang tua anak satu persatu itu rasanya kan tidak mungkin ya Bu Ella karena kemungkinan karena sangat banyak jadi tidak mungkin kita
kita satu persatu itu mendatangi rumahnya untuk menemui orang tuanya dan berkonsultasi gitu ya. Rencananya mungkin dengan saya itu akan memanfaatkan WA group mungkin ya Bu, untuk mengajak orang tua itu di rumah agar bersama-sama itu mewujudkan anak yang memiliki adab sopan santun seperti itu, adab yang baik lah seperti itu. Baik, Mbak Zahro, itu bagus sekali. Adakah pihak lain yang bisa Mbak Zahro ajak serta di dalam meningkatkan kesopanan anak? Ya, tentunya pasti ada ya Bu ya. Pastinya saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, supaya apa bersama-sama mewujudkan harapannya kita bersama, yaitu dengan meningkatkan adab sopan santun pada diri anak. Kalau kita di sekolah ya kita diskusi tentang adab sopan santun kita di sekolah dan semoga bisa berkelanjutan juga di rumah juga dengan orang tua seperti itu. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya Bu, agar peningkatan itu bisa mulai terlihat? Ya insya Allah kalau kita konsisten itu mungkin sekitar 2 minggu ya Bu ya. Sudah ada perubahan, nanti kita lakukan diskusi dengan orang tua dan rekan sejawat dan kepala sekolah. Insya Allah itu sekitar 2 minggu kita bisa melihat hasilnya. Nanti juga kita harus dilakukan konsisten berkelanjutan seperti itu. Baik, yang namanya harapan itu bisa terwujud jika ada tanggung jawab penuh dalam mencapainya. Jangan sampai rencana hanyalah tinggal rencana. Adakah pihak atau seseorang yang bisa mengingatkan Mbak Zahro dalam komitmen ini? Tentu ada, tadi yang sudah saya jelaskan pasti kepala sekolah dan rekan sejawat pasti akan selalu mengingatkan saya dan membantu saya. Karena dalam pelaksanaan kan saya kan apa ya, butuh kolaborasi bersama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Pasti mereka akan selalu membantu saya dan mendukung saya dalam melaksanakan program-program di sekolah maupun dalam meningkatkan adab sopan santun peserta didik ini. Oh iya, Mbak Zahro, bagus sekali. Nah, setelah kita berbincang-bincang tadi, apa yang Mbak Zahro dapatkan, apakah sesuai dengan tujuan awal kita berbincang-bincang pada kesempatan ini? Ya sesuai Bu Ella, saya mendapatkan pencerahan untuk solusi meningkatkan adab sopan santun pada anak, terus kemudian semoga kedepannya itu nanti bisa terwujud anak didik saya itu memiliki adab sopan santun yang baik, terus hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, terus juga bisa saling menghargai, seperti itu Bu Ella. Baiklah Mbak Zahro, kita ada di sesi akhir ya. Bagaimana perasaan Mbak Zahro sekarang? Perasaan saya setelah melakukan bincang-bincang ini rasanya hati saya itu lebih lega Bu Ella, lebih yang tadinya saya sudah semangat, saya pun jadi lebih semangat lagi untuk sebuah perubahan yang lebih baik lagi. Oke, sekitar 2 minggu lagi ya Mbak Zahro, kita akan berbincang-bincang lagi. Saya penasaran nih, bagaimana peningkatan adab sopan santun pada anak didiknya Mbak Zahro di 2 minggu kemudian. Semoga bisa tercapai ya Mbak, level 9 atau 10-nya. Amin, amin. Terima kasih Bu Ella sudah mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Sama-sama Mbak Zahro, sehat dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan barangkali ada yang ingin disampaikan lagi dari Mbak Zahro. Untuk tadi setelah melaksanakan sesi coaching dari Bu Ella, saya
ingin menyampaikan umpan balik nggih dari Bu Ella yang tadi sudah menjadi coach dan saya sebagai coach. Nah, di sini saya ingin menyampaikan umpan balik dari yang tadi sudah dilakukan dari Bu Ella. Mungkin yang pertama tadi saya sudah merasa lebih lega ya, lebih lega lagi karena saya sudah tersampaikan unek-uneknya saya tadi, sudah tercerahkan, saya sudah mendapatkan solusinya dari permasalahan yang saya hadapi. Terus tadi juga dalam sesi coaching ini Bu Ella itu sudah melaksanakan interaksi yang sangat aktif dengan coachingnya. Terus tadi juga sudah menerapkan alur tirta yang menjadi 4 bagian tadi, ada tujuan, terus ada identifikasi, terus tadi ada rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Dan tadi semuanya sudah sangat bagus gitu Bu Ella. Terus tadi dari alur tirta ini semuanya sudah terlaksana semua, tidak ada yang tertinggal. Nah, dari mulai tadi 3 kompetensi inti pun Bu Ella tadi sudah melaksanakannya, dari mulai mendengarkan dengan penuh, mendengarkan dengan rasa, proses, terus hadir dan fokus dalam sesi tadi, terus semuanya sudah terlaksana seperti itu. Terima kasih Mbak Zahro. Sama-sama Bu Ella.